hidayah sehingga bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, langkah awal saya ingin memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang izin. Yang pertama Ahmad Hanafi. Hadir. Dada, mana Ahmad Hanafi? Tidak ada keterangan ya. Jadi kalau tidak masuk itu silakan kirim surat. Kirim surat, entah itu sakit ataupun kepergian. Karena kalau tidak ada surat, saya tulis Alfa. Dennis. Ada. Ya. Baik anak-anakku, selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dengan harapan mudah-mudahan nanti kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan menjadikan ilmu yang barokah manfaat. Mbak Tiara, silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anakku, setelah berdoa, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan dapat memupuk kecintaan kita terhadap negara kita. Lagunya berjudul Indonesia Pusaka. Semuanya mohon berdiri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah kalian mampu memahami tentang taharah. Taharah, kemudian kita fokus kepada pengertian najis, pengertian hadas, dan cara mensucikannya. Jadi najis itu apa, kemudian najis ada berapa, cara mensucikannya bagaimana. Yang kedua adalah hadas. Hadas itu apa, seperti apa konsepnya, kemudian cara mensucikannya juga seperti apa. Nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita di pagi ini ya anak-anakku. Bisa dipahami? Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Pertama najis. 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 Nah, sebelum melangkah kepada materi, ada yang sudah paham apa itu najis? Ya, Tiara. Coba ditulis di depan apa itu najis. Oke, baik. Jadi menurut Tiara, najis itu identik dengan kotoran. Ya, ada lagi yang lain yang mau menjawab apa itu najis?
ketika saya mengucapkan kata najis, apa yang terlintas di pikiran kalian? Iya. Monggo maju. Gereja. Afis. Liu anjing ya. Jadi menurut Hafiz, najis itu berasal dari liu anjing, begitu ya. Kita simak dulu video ini bersama-sama. Silakan disimak videonya agar kalian mempunyai referensi ya, kemudian sumber ketika nanti mengerjakan tugasnya. Najis artinya kotor atau kotoran. Menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Sedangkan hadas artinya suatu peristiwa atau suatu yang terjadi atau suatu yang tidak berlaku. Menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Baik anak-anakku, kita sudah menyaksikan video bersama-sama terkait dengan hadas, kemudian najis, macam-macam najis, cara mensucikannya, kemudian disebabkan oleh apa, itu sudah tadi. Harapannya adalah kalian sudah punya referensi dalam pembuatan posternya ya. Jadi sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya berdasarkan kelompok yang kemarin sudah saya bagi. Anggotanya sudah saya bagi kemarin. Kemudian tugasnya kelompok 1 itu membuat poster tentang najis mukhaffafah ya, dan cara mensucikannya seperti apa. Selanjutnya kelompok kedua membahas tentang najis atau membuat poster tentang najis mutawassithah, penyebabnya, cara mensucikannya seperti apa. Yang ketiga, kelompok ketiga membuat poster tentang najis mughalladah, penyebabnya itu apa, cara mensucikannya seperti apa. Bisa ya? Bisa. Baik, sekarang silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. 10 menit sudah berlalu ya. Apakah ada kendala kelompok 1? Tidak. Ada ya? Sudah hampir selesai. Kelompok 2 gimana? Agak sudah berapa persen? Hampir selesai ya. Kelompok 3 gimana hasilnya? Ada kendala? Ada. Oke. Lagi. Ya, nanti setelah waktunya habis, saya harapkan semuanya presentasi ya. Semuanya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, mempresentasikan posternya. Bisa dipahami anak-anakku? Ya. Oke, 10 menit lagi. Anak-anakku, 20 menit sudah berlalu ya. Jadi waktunya sudah habis. Saya harapkan semuanya sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang dalam hal ini adalah poster. Kelompok yang mau presentasi duluan, kelompok mana? Oke, kelompoknya Jamil. Silakan maju ke depan. Oke, monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan.
akan disampaikan oleh anggota-anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan, akan mempresentasikan salah satu najis, yaitu najis muwafaqah. Seperti yang tadi anggota saya sebutkan, najis muwafaqah adalah najis ringan. Contoh najis ringan dari najis muwafaqah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara menghilangkan najis muwafaqah. Cara menghilangkan najis muwafaqah, hilangkan cukup dibersihkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Mungkin ada pertanyaan? Enggak. Kelompok yang tidak presentasi bisa memberikan tanggapan, ya, bisa memberikan feedback terkait kelompok atau materi yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Mungkin ada hal yang mau dipertanyakan, ada yang mau disanggah, gitu. Monggo, silakan. Baik anak-anakku, semua kelompok telah maju, ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah maju, dan semuanya mempresentasikan hasil kerjanya dari kelompok, ya, hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Kemudian sekarang kita simpulkan, ya. Sekarang kita simpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah najis. Apa itu najis? Suatu benda yang kotor menurut syarat. Bisa jadi bangkai, kemudian darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Jadi kalau air mani itu suci, ya, tidak najis. Kemudian anjing dan babi, minuman keras seperti arak, alkohol yang mengandung alkohol, bagian binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang halal dimakan, itu najis. Selanjutnya adalah macam-macam najis. Yang pertama ada najis muwafaqah, najis mutawasito, ada najis mughalladzah. Apa najis muwafaqah? Najis muwafaqah berasal dari air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun, ya, dan belum makan makanan selain air susu ibunya. Itu najis muwafaqah, najis yang paling ringan. Yang kedua, najis mutawasito, najis yang sedang, ya, posisinya berada di tengah-tengah, yakni najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering. Jadi ketika kalian bajunya, kemudian sarungnya misalkan, nah itu terkena bekas pipis, ya, yang sudah kering, itu masuk najis ke sedang, najis mutawasito. Terakhir najis mughalladzah. Ini najis yang agak berat atau paling berat, najis yang paling berat. Apa najis mughalladzah? Itu berasal dari air liur, kencingnya anjing atau babi dan keturunannya. Air liur babi, kemudian kencingnya babi, nah, itu najis mughalladzah, najis yang paling berat. Baik anak-anakku, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran, ya. Kita sampai kepada penghujung pembelajaran. Jadi kita refleksikan selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa saja sudah kalian dapatkan? Apa saja ilmu baru yang kalian dapatkan? Tentang najis, ya. Sudah paham najis? Oke, najis ada berapa? Ada 3. Najis apa saja? Oke, najis muwafaqah itu berasal dari apa? Bayi yang belum makan apa-apa, ya, kecuali air susu. Kemudian yang kedua, najis mutawasito berasal dari apa? Dari kancing. Mutawasito, najis yang sedang itu. Ya. Dari kotoran, ya, dari kotoran hewan. Nah, itu kemudian alkohol itu juga najis yang sedang. Yang ketiga, najis mughalladzah. Najis mughalladzah berasal dari apa? Air liur anjing. Ya, air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya seperti apa? Dibasuh.
Sekarang kita bahas najis, minggu depan kita bahas tentang hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikannya itu seperti apa kita akan bahas minggu depan. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara anak-anakku, di penghujung pembelajaran maksudnya ya, kita sampai di penghujung pembelajaran. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, kemudian belajar di rumah yang rajin, karena nasib kalian ke depan itu tergantung kepada kalian. Kalau kalian belajar yang giat hari ini, kalian akan menuai hasilnya esok. Kalau belajar hari ini, kalian akan mendapatkan hasilnya nanti setelah turun ke masyarakat. Tapi kalau tidak belajar, tidak bersusah payah hari ini, maka silakan nikmati kebodohan di masa yang akan datang. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.